Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Saya Ihsan Nawawi selaku ketua kelompok. Saya Lalu Muhammad Andriansa. Saya Gesta Mario Saputra. Saya Desta Winanda. Jadi kami di sini mendapatkan materi tentang bangunan dan lingkungan pertanian, yang mana kami mengambil contoh biogas. Pertanian modern tidak hanya tentang menanam dan memanen. Ia juga mencakup sistem pengolahan limbah energi dan lingkungan yang saling berintegrasi. Salah satu inovasinya adalah bangunan biogas. Fasilitas yang mengubah limbah organik menjadi sumber energi yang terbarukan. Jenis-jenis bangunan pertanian itu ada 4. Bangunan produksi, bangunan penyimpanan, bangunan pengolahan, dan bangunan konservasi. Contoh bangunan produksi itu adalah kandang atau rumah tanaman atau greenhouse. Kalau bangunan penyimpanan, gudang hasil pertanian, dan bangunan pengolahan itu rumah kompos, instalasi biogas, tempat fermentasi. Bangunan konservasi contohnya embung air, drainase, rumah benih. Bangunan pertanian memiliki banyak fungsi. Salah satu yang paling strategis adalah bangunan pengolahan energi seperti biogas. Di dalam digester biogas, kotoran ternak dan sisa tanaman difermentasi untuk menghasilkan gas metana yang dapat digunakan untuk memasak, menyalakan listrik, dan bahkan sebagai bahan bakar. Unsur lingkungan mikro dalam pertanian mencakup faktor-faktor yang lebih spesifik dan lokal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hewan pertanian. Beberapa contoh unsur ini yaitu sifat tanah dan mikroorganisme tanah, iklim mikro, sama pengolahan tanaman. Lanjut, unsur lingkungan makro mencakup faktor-faktor yang lebih luas dan umum yang mempengaruhi sistem pertanian. Contohnya itu iklim, topografi, ketersediaan air, dan kebijakan pertanian. Dengan memahami unsur-unsur lingkungan mikro dan makro, petani dan pengelola pertanian dapat membuat keputusan yang lebih tepat untuk peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Oke, di sini saya akan menjelaskan instrumen parameter yang digunakan pada biogas. Di sini ada namanya regulator. Jadi ini kegunaannya untuk mengetahui seberapa banyak gas yang dihasilkan dari biogas. Jadi bagian-bagiannya, yang pertama ada selang, yang kedua ada regulator, yang ketiga ada speedometer ini, dan yang selanjutnya ini ada penutup agar tidak terkena oleh air hujan. Jadi ini fungsinya untuk mengetahui seberapa banyak gas yang dihasilkan oleh biogas. Oke, sekian. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan parameter pengukuran pada biogas. Jadi di sini yang pertama ada regulator. Cara penggunaannya di sini sangat mudah sekali ya teman-teman. Jika kita lihat ini jarum penunjuknya. Jika jarum penunjuk berada pada posisi 12 atau 16 kPa, maka itu sedang mengandung gas. Nah, jika jarum ini berada pada 0, maka kandungan gas belum dapat. Nah, yang kedua parameter pengukurannya itu ada stop keran. Ini cara penggunaannya sangat mudah sekali. Tinggal kita aktifkan seperti ini. Nah, dan untuk mematikannya parameter yang kedua yaitu ada keran atau stop keran. Jadi ini berfungsi untuk mengatur gas yang dikeluarkan. Jadi itulah fungsi daripada stop keran. Jadi bagiannya ada ini
tabung stop keran, dan yang di sini ada untuk menghidupkan dan mematikan stop keran. Oke, itulah penjelasan. Jadi kesimpulan dari penerapan biogas, bangunan lingkungan pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan sistem pertanian yang terbarukan. Biogas mampu mengubah limbah organik seperti kotoran ternak dan sisa tanaman menjadi sumber energi alternatif yang bersih dan terbarukan. Selain mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, biogas juga mampu membantu menekan emisi gas rumah kaca, mengurangi pencemaran lingkungan, serta meningkatkan kualitas sanitasi di area pertanian. Demikianlah video yang kami buat mengenai biogas sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Melalui pembahasan ini kita dapat memahami bahwa biogas tidak hanya membantu mengurangi limbah organik, tapi juga dimanfaatkan sebagai alternatif pemanfaatan biogas menjadi langkah-langkah nyata untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kami berharap dari video ini kita dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang pengetahuan pada bidang pertanian, khususnya bangunan dan lingkungan pada